Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Hubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah pengajian ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Ranting Sosro Cipuran, marilah kita awali dengan mendoakan sekali lagi untuk suami ibu Zul. Mudah-mudahan uswatun hasanah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita panjatkan rasa syukur sembari menyanjungkan sholawat untuk uswatun kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini kita masih berada di bulan Muharram, satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Disebutkan dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36 dengan istilah Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan. Muharram salah satunya. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa istimewa yang terjadi di bulan Muharram. Saya mencatat ada 30 kejadian dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ada peristiwa duka, ada peristiwa suka, ada peristiwa alam. Jangan tanya 30 itu apa saja nih, belum betul hafal. Tapi diantaranya adalah peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Niko kisah suka nopo duka. Suka karena dibebaskan oleh Allah, diselamatkan dari Fir'aun. Itu tidak cuma sekedar cerita, Ibu, ada maknanya. Ada juga peristiwa terbunuhnya cucu Nabi yang paling dicintai oleh Nabi dan juga dicintai Allah, tetapi meninggalnya tragis, diracun oleh istrinya sendiri. Namanya siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga kisah yang suka, menangnya pasukan Rasul di perang Khaybar, perang besar, dan pertama kali melawan orang-orang Yahudi dengan pasukan 1.400 mampu mengalahkan 4.000, bahkan mampu menembus 9 benteng kekuatan Khaybar. Itu kisah duka nopo suka? Suka. Ada juga kisah tentang terbunuhnya Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Kisah duka nopo suka? Duka.
Yang kisah alam apa? Yang kisah alam adalah hari ini, ibu-ibu, tanggal 27 Muharram. Tapi waktu itu belum ada tahunnya. Sekarang sudah tahun 1447 Hijriah. Dulu belum ada tahun, tapi nama bulannya sudah ada. Allah sudah menetapkan dalam tahun Hijriah ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini nama-nama bulan yang sudah Allah ciptakan sebelum ada tahun. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Disebut tahun Hijriyah atau tahun Qamariyah. Qamariyah dari kata bulan. Maka perhitungan dalam satu tahun menggunakan perputaran bulan. Kalau menggunakan perputaran bulan, satu bulan ada 30 hari. Maka dalam satu tahun jumlahnya 360 hari. Itu tahun Hijriah. Kebalikannya tahun Miladiah atau tahun Masehi atau tahun Syamsiah. Syamsiah dari kata Samsun, artinya matahari. Jumlah harinya dihitung dengan perputaran matahari. Maka dalam satu tahun tiap bulan beda-beda. Ada yang 31 hari, ada yang 30 hari. Bulannya dimulai dari Yanayiru, Februari, Maris, April, Mayu, Yunia, Yulia, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sambar petir. Ya nanti disambar beneran. Wong Islam mau Natalan di bulan Desember nanti disambar petir. Wong Islam mau tahun barunan nanti disambar petir. Boleh tahun baru tapi yang Hijriah, bukan yang Miladiah. Itu sudah pasti tiap bulannya jumlah harinya tetap Januari 31, Maret 31, April 30 dan seterusnya. Februari 28. Kadang 29 tapi jatuhnya 4 tahun sekali yang disebut tahun kabisat. Jarene para artis nek lahir tanggal 29 rugi. Kadone sithik. Ulang tahunnya 4 tahun sekali. Tapi ngirit. Saya punya murid les privat sama saya, akuntansi. Rumahnya Gang Surya 8. Jualan mie Surya 8. Cino Bu, Katolik. Saya nggak hafal tahun lahirnya. Pas saya datang hari Selasa yang lalu les privat, ternyata hari ulang tahunnya. Cina, non-muslim, Katolik, ulang tahun. Ini mboten rame-rame, mboten tiup lilin. Ternyata bagus amalannya, bagi-bagi Indomie. Oh, mulai dibagi satu, entek kabeh kula mboten komanan. Kula namung diamplopi. Luwih gede timbang Indominya. Ikut Cina lho, non muslim, Katolik mboten ulang tahun, mboten tiup lilin, malah bagi-bagi sedekah. Itu murid saya yang lahirnya tanggal 29 Februari. Apa nggih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sing jendol 31, sing jegong 30, kecuali Februari. Itu tahun Samsiah. Hari ini tanggal 23 Juli. Hijriahnya tanggal 27 Muharram. Apa peristiwanya? Peristiwa alam. Hari diciptakannya matahari, bulan, bintang, dan surga. Itu pada tanggal 27 Muharram. Hari ini. Tapi belum ada tahun.
Sekarang kan sudah tahun 2025 atau 1447. Itu dulu Allah menciptakan dalam 6 masa. Ada yang menafsirkan 6 hari, mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 dimulai dari Ahad, bukan Senin. Ahad dari kata wahidun, setunggal, hari pertama. Isna ini kalih, Isnan menjadi Senin, Senin hari kedua. Salasa, 3 menjadi Selasa hari ketiga. Arba'a menjadi Rabu hari keempat. Khomsa, Khomis hari yang kelima. Keenam, jamaah, sholat bersama, Jumat, Jumatan. Udah cuma 6 hari, Sabtu nggak ada. Kok bisa ada Sabtu? Itulah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sekarang akan menghabiskan Gaza. Dengan dikorek-korek, hari rayanya pun Sabtu, liburnya pun Sabtu. Maka jadi 5 hari kerja. Kita kena dampaknya, senang melu liburan Sabtu. Pun Bapak Ibu, enggak ada bapaknya, cuma saya. Jadi 6 masa, ada yang menafsirkan 6 hari. Mungkin harinya berbeda, jangkauan waktunya, ritmenya beda. Kita sehari 24 jam, di sana bisa jadi dalam pandangan Allah mungkin lebih lama. Tapi bahasanya 6 masa. Dan sekarang diciptakannya matahari, bulan, dan bintang. Serta surganya Allah. Apa sih surga itu? Tempat yang tersembunyi. Jannatu dari kata jannah. Jannah itu tertutup atau tersembunyi. Karena digambarkan surga itu tempatnya ditutupi daun-daunan, semak belukar yang berwarna hijau, jadi nggak kelihatan, maka tertutup. Dalam pengertian yang lebih luas, sampai sekarang pun masih tertutup. Tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terdetik oleh hati. Gambaran-gambaran tentang banyak kenikmatan di surga itu hanya untuk memudahkan saja memahami dalam pembelajaran. Aslinya berbeda, bahkan lebih indah, lebih nikmat di surga yang sebenarnya daripada surga dunia. Kadang orang bilang surga dunia, kok iso banyak makanannya. Dengan kalau ke ruang guru, tasik kalingan, wah di meja saya banyak makanan itu, wah surga dunia. Jumat banyak makanan, orang bilang Jumat berkah. Jumat berkah digambarkan dengan banyak makanan. Jadi kalau nggak ada makanan namanya nggak berkah. Waduh, berarti berkahnya cuma Jumat, hari lain nggak berkah. Wah, padahal tiap Jumatan saya kadang nggak kebagian itu, berarti nggak berkah. Bapak Ibu, aceng dan tadi loh. Bukan cerah-cerah pulau gitu, aku dari ngatus. Kalau langsungan ibu naik langsungnya pakai telap lebih langsungan. Habisnya mangga siksa. Berapa surga yang Allah ciptakan? Ada 8. Surga Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Muhkamah, Mahmudah Amin, Mahkumah Amin. Yang satu surga Khuldi, ada 8. Kalau dibahas ciri-cirinya 8, satu pembahasan 10 menit, 80 menit sendiri. Enggak sekarang, kapan-kapan saja. Tapi ciri-cirinya sama, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jangan bayangan sungai di Jogja, Kali Code yang airnya kayak coffee mate, bukan. Enggak seperti itu sungainya. Sungai yang menakjubkan, menyehatkan sumber kehidupan manusia. Sekarang sudah enggak ada di dunia. Dulu ada di zaman Nabi, negerinya para nabi, ya Palestina itu sungainya luar biasa. Sekarang hanya menjadi impian biar besok masuk surga, tinggal yang di bawahnya sungai-sungai. Di atasnya, Bapak Ibu sekalian, lagi Bapak.
Allah gambarkan kenikmatan yang luar biasa. Seperti dalam surat Al-Waqiah. Allah memberikan peluang kepada kita. Besok suami istri bisa kumpul lagi. Kumpul bareng. Duduk berhadap-hadapan di atas dipan yang luas. Empuk ngalahkan spring bed. Bahkan bisa kumpul bareng juga dengan anak-anaknya. Caranya memiliki visi dan misi yang sama. Kalau suami istri beda, maka tidak akan kumpul bareng di surga. Mungkin sama-sama masuk surga, tapi surganya mungkin berbeda. Karena ada 8. Nggak tahu yang mana. Tapi kalau pengen kumpul bareng, harus memiliki visi dan misi yang sama. Peluang lain ibu-ibu, mudah-mudahan tidak cemburu nih. Kabarnya nanti ibu-ibu masing-masing satu-satu mendapat surga yang luasnya 80. 80 apa? Ada yang menafsirkan 80 kilometer. Itu banget deh. Berarti sini Solo itu, Jogja Solo. Kalau ke utara Jogja Magelang, kalau ke barat Jogja Purwokerto, kalau ke selatan laut. Dari 80 kilo, yang 70 kilo nanti diberikan kepada 70 bidadara. Jangan Bu, nanti masing-masing dapat 70 bidadara, 70 bidadara, 70 bidadara. Bidadara ini kok lanang Bu. Dengan di dunia boleh Andri harus setia pada satu. Besok di surga wah dapat 70 lagi. Apa suaminya nggak cemburu? Boten. Di surga nanti Allah cabut rasa cemburu, nggak punya rasa cemburu. Lalu suami panjenengan besok menjadi rajanya bidadara yang memiliki singgasana luasnya 10 km. Kan 80. Yang 10 buat suami karena jadi rajanya bidadara. Yang 70 dibagi-bagi tiap bidadara. Kan 70. Masing-masing 1 km, 1 km. Itu buat panjenengan. Saya ya bidadari bukan bidadara. LGBT nanti. Ya. Kabar gembiranya lagi panjenengan usianya rata-rata 30 tahun. Ada yang belum 30? Nanti jadi 30. Yang 70 jadi 30 lagi. Luar biasa. Kabar gembiranya lagi, nanti panjenengan di sana selalu suci. Walaupun tiap hari dipakai suaminya, dipakai bidadara yang lain, tetap suci, fresh, segar. Dan di sana panjenengan tidak akan pernah baik menstruasi maupun mencret. Tapi besok nggak sekarang. Sekarang kita berpacu dan berprestasi agar masuk surga. Namun yang harus kita pahami ibu, yang menyebabkan orang masuk surga selain amalannya, semakin ikhtiarnya, selain usahanya, selain doanya, adalah rahmat Allah. Itu yang tidak bisa ditawar-tawar, karena itu haknya Allah. Apapun rajinnya kita ibadah, khusyuknya doa kita, bisa juga nggak bisa masuk surga kalau Allah nggak berikan rahmat. Itulah pentingnya rahmat. Maka mulai dari sekarang kita dilatih untuk menggapai yang namanya rahmat. Bagaimana caranya? Banyak. Ya ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah untukmu. Nanti kan balas dapat lagi. Ada rahmat, ada barokah, ada keselamatan. Sekolahnya panjenengan Mbak Sul tiap pagi itu anak-anak selamat pagi, wah berisik banget itu menyambut guru dan siswa yang datang. Tapi kalau saya datang saya nggak mau.
Saya mintanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 3. Didoakan selamat, mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat. Kalau cuma selamat pagi, selamatnya cuma pagi, sore belum tentu selamat. Siang bisa celaka. Iya kalau selamat, saya nggak mau. Harus lengkap. Tak ajari salam. Yang non muslim, monggo silakan. Tapi saya muslim, saya harus salam untuk mendapatkan rahmat. Hujan ibu-ibu, bahasa Jawanya Jawa, dari kata Ja'a rahmatullah, rahmatullah. Ja'a telah datang, rahmatullah, rahmat Allah. Jadi hujan itu rahmat Allah. Allah turunkan hujan, itu ada rahmatnya, ada rezekinya. Di mana? Di dalam hujan itu. Tapi kadang orang nggak sabar, hujan terus sambat, dan orang manduk, pokoknya orang garing-garing. Ya sudah, Allah nggak jadi kasih rahmat. Sampai hujan terang, rahmatnya hilang karena sudah sambat tadi. Iya, sambat, mengeluh. Panas-panas hujan ketak ini. Malah juga kayak ketak. Ketak apa tegak? Kalau ketak ya? Saya ketak. Oh tegak. Bun kalau ketak mau bun. Jadi mau ribut kok. Dan orang panas ora juga kayak ketak. Ini kok dia termasuk sambat. Allah akan menguji seseorang dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan. Jadi, ucapan pun akan diuji, jangan pikiran. Nah, punten nggih. Saya kan sering memotivasi siswa. Kalau SMK lulusannya bisa kerja, bisa kuliah, bisa kawin. 3K. Kan gitu. Orang kawin isin tuh 3 orang payu. Tapi yang saya utamakan adalah kuliah. Ngopo arep kerja cilik-cilik. Ngomong bayi urung wangun. Kuliah tak motivasi. Tapi ada beberapa pihak yang tidak suka. SMK ya kerja, ngapain kuliah? Ucapannya dicatat oleh Allah. Begitu lulus ikut eligible. Seleksi masuk perguruan tinggi tanpa tes. Nggak ada yang lolos. Nah, ucapannya itu sudah dicatat Allah. Ngapain kuliah? Udah. Makanya hati-hati dengan ucapan. Tak bilangin hati-hati dengan ucapan. Kalau nggak bisa ngomong, diam aja. Bismillah, anak-anak kita lulus. Alhamdulillah tahun ini terbanyak. Lulusnya 20, masuk perguruan tinggi tanpa tes. Cuma saya juga belum puas karena belum menggoncangkan Yogyakarta. 20 itu yang diterima semuanya UNY, UPN, UIN. Memang negeri semua, tapi belum ada UGM. Saya masih iri dengan sekolah-sekolah lain, dengan SMK 2 yang tahun ini tembus UGM tanpa tes 98. UGM. UNY enggak ada. Nah, sekolah itu dengan pulau baru UNY. Oh, gitu. Lo pengennya UGM. Ya nggak apa-apa. Allah berikan nikmat, sudah ada peningkatan walaupun fluktuatif. Dulu pernah 14, pernah 10, siji ya pernah itu. Orang ketompo 14 ya. Itu sebagai contoh bahwa ucapan, perbuatan, bahkan pikiran akan diuji. Maka hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perbuatan, hati-hati pula dengan pikiran. Allah akan mengujinya. Seperti hujan tadi, ibu sekalian, itu ada rezekinya, ada rahmatnya. Ibarat permen ada bungkusnya. Permen rezekinya, bungkusnya musibahnya itu. Kadang dibungkus dengan musibah. Karepe Gusti Allah ketika hujan, terima dulu hujannya, hujan selesai, ambil rezekinya. Mungkin rezekinya sudah di depan pintu, sudah di atas gendang, nempel di jendela pas hujan. Tapi sambat dulu, mengeluh, mengutuk, buruk sangka, hujan selesai, hilang semua, nggak jadi dapat rezeki. Padahal kalau sabar, hujannya selesai, rezekinya datang. Oh sudah datang, tinggal ngambil aja. Maunya seperti kita dapat paket,
Ada paket di rumah, dibuka bungkusnya, bungkus sabun isinya ambil gitu Bapak Ibu, Bapak tadi. Jadi rezekinya dibungkus dengan hujan. Itu masih bagus. Kadang dibungkus dengan musibah. Contohnya gempa tahun 2006. Kasih kalingan betul. Itu banyak rezekinya, tapi dibungkus dengan musibah. Datangnya nikmat, rahmat nanti setelah musibah. Bahkan ada yang datangnya bersamaan. Musibah datang, ada rezekinya, ada barokahnya, ada rahmatnya. Contohnya pimpinan saya bukan yang di sini, yang di Bantul. Pas gempa, pada lumpuh di kursi roda, gempa melu melayu. Sembuh gara-gara gempa. Coba kalau nggak gempa, burung karuan. Oh, nang kursi roda, kalau gempa melu melayu terus mati. Belakang Waterview, kolam renang Bantul ya, Waterview. Ada murid saya punya tambak kolam ikan besar 3, 1, 2, 3. Yang punya murid saya tengah. Pas gempa, ikan yang kanan melompat ke tengah, yang kiri melompat ke tengah. Sini kebak, sini kosong, sini kosong. Barokah, musibah, musibah. Sama-sama musibah, tapi yang tengah jadi barokah, mendapatkan rahmat. Ikannya pindah, yang sini benar-benar musibah. Kan kejadiannya bareng-bareng, musibah ada rezekinya. Yang setelah musibah juga ada. Gara-gara musibah, murid-murid saya yang tadinya jalan kaki pada bisa naik ondel. Yang tadinya naik ondel pada bisa naik motor. Yang tadinya rumahnya gede, rumahnya ganti tembok. Mergo musibah dapat bantuan. Itulah yang namanya rahmat Allah. Jadi Ibu, masuk surganya kita selain rajin ibadah, khusyuk berdoa juga karena rahmat Allah yang tidak bisa diduga-duga, tapi sejak awal bisa kita usahakan. Ada contoh seorang wanita muslimah rajin ibadah tapi masuk neraka. Apa masalahnya? Suka menyiksa kucing, nggak suka sama kucing, dimasukkan kamar, tidak diberi makan sampai mati. Dikabarkan oleh Nabi, wanita itu masuk neraka padahal muslimah, rajin sholat. Kisah lain ada wanita tunasusila, alumni Pasar Kembang, Pasar Kembang Hutan Putih, Pakistan, Pasar Kidul Stasiun. Masuk surga, Bu. Apa masalahnya? Lihat anjing kehausan, nyari air, muter-muter ngitari sumur nggak dapat-dapat. Lihat, kasihan ya haus ini. Lalu dengan terompahnya, standar dulu kan gini, nyeduk air di sumur, kasihkan anjing. Dikabarkan wanita ini masuk surga atas rahmat Allah. Aja niru mboten? Niru ngasih minumnya, jangan niru BTS-nya. Nanti niru jadi BTS. Yang tadi niru muslimahnya, jangan niru menyiksa kucingnya. Itu tanda rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Dalam istilah lain, musayyar. Lawannya mukhayyar. Musayyar itu dependent sifatnya. Hanya tergantung pada Allah. Karena tergantung pada Allah, maka tidak ada pengaruhnya terhadap dosa dan pahala. Karena tidak ada pengaruhnya terhadap dosa dan pahala, tidak menyebabkan orang masuk surga dan neraka. Namanya musayyar. Contohnya banyak. Di dalam tubuh kita banyak. Rambut ibu-ibu, panjang pendeknya, putih, hitam, apa kuning, apa keriting, apa pangkrok, apa disasak. Aslinya dulu. Sebelum direkayasa,
itu tidak menyebabkan orang masuk surga dan neraka gara-gara rambut. Apa ada orang masuk surga karena rambutnya keriting? Apa ada orang masuk neraka gara-gara rambutnya lurus? Gak ada. Karena hak prerogatif Allah. Tahu-tahu lahir rambutnya sudah begini. Ada yang rambutnya pirang, ada yang pirang hiji. Kan gak pernah pesen tau Bu. Gak pernah pesen. Itu namanya musayya. Tapi ketika rambutnya dirubah-rubah, wah ini direkayasa, dijadikan seperti apa? Kayak artis Korea, apa artis Korea. Wah, itu nanti bisa berpahala atau berdosa. Berpahala masuk surga, berdosa masuk neraka. Itu namanya muhayya. Panjenengan mau dirubah-rubah rambutnya, izin dulu sama suami. Boleh apa tidak? Yang kedua, tidak usah dipamerkan, tidak usah dikomersialkan seperti artis di TV-TV. Di TV nggak laku tapi di HP. Terus di share Facebook. Aku baru potong loh di salon Florence 300.000. Wonten nggih? Wonge mangkat boten iki. Ora mangkat wonge, aman. Nggih wonge mangkat niki. Wonten di-upload pameran punika. Itu namanya muhayyar negatif. Rekayasa tapi berdosa. Bagaimana rekayasa berpahala? Untuk suami saja, untuk keluarga di rumah ditutup pintunya, nggak usah dibuka. Nah, rumah itu aurat ibu-ibu. Sebisa mungkin setelah dibuka tutup lagi, lagi tutup lagi. Kecuali warung ya, yang rumahnya buat warung ya dibuka, nanti nggak laku nggak ada yang beli. Tapi kalau bukan warung, setelah dibuka tutup lagi, karena aurat itu. Aurat kalau dibuka ya siap-siap repot, rapet maksudnya. Rapet kan repot. Mono tamu udah tak salin kan repot itu. Jika nek rapet. Tapi baik itu, biar tamunya nunggu di luar. Jadi yang kita boleh berhias, berdandan untuk suami, untuk pasangannya atau untuk keluarga. Rambut turun ke mata. Ada orang matanya sipit, ada yang melolok, ada yang besar. Itu musayar. Nggak ada pahala dan dosa dan tidak menyebabkan orang masuk surga atau neraka. Tapi ketika mata mulai direkayasa, ditato, ada loh Bu mata itu ditato. Iya, digambari tato gambar Doraemon, Hello Kitty, operasinya 3 juta. Ya kalau berhasil, kalau gagal habis itu. Hampir di kornea kok. Itu karepe napa? Nek didelok wong Hello Kitty, Doraemon. Yang murah-murah aja. Pakai apa itu? Softland. Murid-murid saya banyak mata kok hijau kayak kucing gitu loh. Mungkin nek tak omongi dikira ngenyek, dikira bullying, ora diomongi kayak kucing tenan ya, Bu. Bloran itu. Padahal bukan mata aslinya. Softland itu loh. Tujuannya apa sih ya? Mesti jawabannya anak-anak lagi biar temannya tertarik. Anak-anak jawabannya gitu. Enggak boleh lah di sekolah ya fokus pendidikan dulu. Kalau sudah cukup umur, sudah siap, baru. Tapi kalau untuk komersial, untuk maksiat jatuh pada muhayya, merekayasa. Panjenengan boleh nggak? Boleh untuk suaminya, suaminya tambah greng, matanya, boleh. Tapi di rumah, tidak untuk keluar. Kalau keluar, muhayyar negatif. Buat pasangannya, buat di rumah, muhayyar positif. Tapi kalau biasa aja, ya udah terima apa adanya, tinggal disyukuri, namanya musayya. Mata, telinga juga, hidung, mulut ya, semuanya namanya musayya. Kulit juga, nggak ada orang masuk neraka gara-gara kulitnya hitam. Wah, kulit saya putih, besok masuk surga. Urung karuan. Atone wong Cina mlebu surga kabeh. Wong Afrika mlebu neraka kabeh. Bukan itu musayya.
Kula aslinya nggih putih kok. Ireng mergo panas-panasan. Ya sama keturunan, kan bapak saya keturunan. Ibu saya kan ya turunan Cina. Dulu di Semarang Barat, daerah Kaliwungu ada pondok pesantren milik orang-orang Cina. Nah, simbahnya simbah saya di sana. Nama marganya Cenju. Cenju artinya mutiara hitam. Mutiaranya sana, hitamnya saya. Nah, bapak saya hitam. Kan ada 3 perkampungan Arab di kampung saya. Bani As-Sungkar, Bani Al-Haddad, Bani Al-Katir. Saya Bani Al-Haddad ini. Makanya kadang wajah saya mirip Haddad Alwi. Kadang berubah seperti Lohar itu. Saya di situ. Haddad itu. Keturunan silsilah nasab saya di sana. Menang irengnya. Kalau ponaan adik-adik putih sipit-sipit. Yang di Hongkong itu ya sipit-sipit itu. Saya dapat alhamdulillah. Ireng malah wantek gitu. Nggak ada pengaruhnya terhadap pahala dan dosa. Tapi ketika mulai pamer, di-upload ke Facebook, grup WA, rame, itu namanya muhayyar negatif dan mendatangkan dosa. Tuh. Apalagi yang musayyar, tanggal lahir, termasuk tanggal kematian. Tanggal berapapun orang lahir, baik. Tanggal berapapun orang meninggal, baik. Termasuk semua hari baik. Hati-hati ibu-ibu. Jangan mengatakan hari Jumat adalah hari yang baik. Kalau panjenengan bilang hari Jumat adalah hari yang baik, berarti hari selain Jumat tidak baik. Padahal Allah menciptakan semua hari baik. Paling aman kalau panjenengan mengatakan hari Jumat adalah Sayyidul Anam, hari yang terbaik. Berarti hari lain masih baik, tapi yang terbaik adalah hari Jumat. Kemarin saya takziah tempat tetangga. Seminggu ada 2 takziah. Takziah yang pertama hari Jumat, takziah kedua hari Selasa. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Pas hari Selasa, saya di sini. Ini Pak RW, ini yang Seripa. RW cerita, Asis, yang meninggal kemarin baik ya hari Jumat. Coba Bu, ini takziah hari Selasa. Ini yang Seripa. Ini Pak RW ngomong saya, Pak Asis kemarin meninggalnya baik ya hari Jumat ya. Apa enggak keloro-loro ini? Iya. Radong RW ini. RW Tengkulon bukan RW ini. Langsung tak jiwit enggak Pak. Marahin loro-loro dibilang. Sekarang kita buktikan. Nabi Muhammad lahir dari apa? Senin, bukan Jumat. Ayo, apakah Senin jelek? Baik. Kalau Jumat baik, kenapa Nabi lahirnya Senin kok tidak Jumat? Ayo. Nabi Muhammad meninggal hari apa? Hari Senin juga, bukan Jumat. Kadang orang bilang itu baik ya meninggal hari Jumat. Nabi malah bukan Jumat, Nabi Senin. Ayo. Mau bilang apa lagi? Nabi malah Senin bukan Jumat. Berarti Senin baik. Jumat juga baik. Walaupun Nabi meninggal dan lahirnya bukan hari Jumat. Termasuk hijrahnya pun Nabi hari Jumat. Fir'aun meninggal hari apa? Jumat. Apakah baik? Jumatnya baik, tapi kan dia masuk neraka. Fir'aun Bu, ketika tenggelam di lautan itu tobat 70 kali. Tenggelam tobat 70 kali. Sampai Allah mengatakan, ya Musa, 1 kali saja kamu memaafkan Fir'aun, aku ampuni dosanya. Coba, luar biasa Gusti Allah. Maha besar kasih sayang Allah, mau menerima tobat Fir'aun asal Musa memaafkan. 70 kali loh itu Fir'aun tenggelam di lautan, tenggelam tobat 70 kali.
Allah nanti bilang, ya Musa, satu kali saja kamu maafkan, tak terima tobatnya. Musa nggak mau bilang. Saking manggil sama Fir'aun mungkin gitu. Duko kali tong dulu musuh banget. Ora. Itu pentingnya ibu-ibu, kita bertetangga harus baik. Kita rajin ibadah, puasa, sholat, tetap sama tetangga. Sampai tidak memaafkan, nggak bakalan diampuni dosa kita. Contohnya Fir'aun. 70 kali tobat, tapi Allah nggak terima. Gara-gara Musa tidak memaafkan. Andai sekali saja memaafkan, diterima tobatnya juga. Hebat sekali Gusti Allah itu. Musa pun hebat. Tetangga kita pun juga hebat. Nanti megang kunci pertobatan tetangga kita. Itu luar biasa yang namanya hakukul adami. Luar biasa ya. Jadi kuncinya di situ. Semua hari adalah baik. Namrud juga meninggalnya hari Jumat. Kalau baik mestinya masuk surga, tapi nyatanya masuk neraka. Dikisahkan masuk neraka. Harinya tetap baik, tapi tergantung pada amalannya. Walaupun harinya baik, amalannya buruk, ya masuk neraka. Harinya Senin, masuk surga. Karena amalannya baik, termasuk Nabi kita senang dengan hari Senin. Maka Nabi mengatakan hari Senin adalah hariku, maka aku berpuasa. Maka hadirlah ibadah yang namanya puasa Senin Kamis. Karena Nabi suka dengan hari Senin. Hari Senin pula Nabi mendoakan satu dari dua Umar. Di zaman Islam belum berkembang, ditekan terus oleh orang-orang kafir. Nabi khawatir, tidak punya kekuatan, dakwah sembunyi-sembunyi. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, pilihkan satu dari dua Umar untuk masuk Islam. Lalu Allah pilihkan satu Umar yang namanya Umar bin Khattab masuk Islam. Sedangkan Umar yang satu Allah tidak pilih, namanya Umar bin Hisam. Umar bin Hisam. Siapa Bu? Maksudnya nama aslinya Abu Jahal. Abu orang, Jahal bodoh, lolo, bloon, pekok. Itu namanya jahiliyah. Tapi di kalangannya, para pendukungnya, ternak-ternaknya, itu panggilannya Abu Hakam, orang yang bijaksana. Tapi Nabi memberikan gelar Abu Jahal. Bodoh banget, bodoh. Bukan karena ilmunya. Bodoh itu menjadikan Nabi sebagai saingan. Padahal sama-sama, dia kan raja. Andaikan dia masuk Islam, semua pengikutnya pasti masuk Islam. Tapi nggak mau gara-gara pengen Nabi lain selain ponakannya. Sampai udah di Nabi, hanya karena gengsi aja itu. Wong tiap hari Bu, jujur saja, setiap Nabi membaca Quran, ada 3 tokoh kafir yang selalu mengintip, pengen dengarkan bacaan Qurannya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Itu berangkat sendiri-sendiri, boten janjian. Abu Jahal dari selatan, Abu Lahab dari utara, Abu Sofyan dari timur, mangkat dewe-dewe, pelaku mundur-mundur, kadang mundur-mundur, berarti bohong esik itu loh. Ngintip pengen dengerin Nabi ngaji. Karena gelap, lakunya mundur-mundur, bokong ketemu bokong. Kaget loh, kamu siapa? Oh, Abu Jahal. Oh, Abu Lahab. Oh, iso nang kene. Aku lagi dengerin ini. Jadi jujur saja sebenarnya mereka suka dengan bacaan Qurannya Nabi. Tapi karena gengsi sebagai raja, sebagai pimpinan, sebagai tokoh, terus belum mau masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab. Ini paman Nabi semua ini. Bahkan Abu Lahab lebih jahat daripada Abu Jahal. Di perang Badar, 70 tokoh kafir Quraisy kan berangkat ke medan perang memusuhi Nabi. Itu meninggal semua, mati semua, masuk neraka tanpa hisab. Kan memusuhi Nabi. Waktu mau berangkat, Abu Lahab gak mau ikut. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya menko mati, tapi dia jadi raja. Acuran toh.
Koncone kon makabe dia orang melu perang. Tapi mati juga. Abu Jahal matinya di medan perang, Abu Lahab matinya di rumah dan tragis dilempari batu oleh anak dan istrinya. Ceritanya ketika mendengar berita 70 tokoh kafir mati, nggak percaya. Dia ngecek ke rumahnya, ke rumah Abu Jahal, bener nggak beritanya. Sampai di rumah Abu Jahal, hanya ada istrinya sama budaknya. Di rumah rame, dia cerita, ya betul, umat Islam hebat, pasukan Nabi menang. Abu Lahab dengarkan, tapi nggak percaya, orang yang cerita dipukuli. Ternyata yang cerita adalah budaknya Abu Lahab. Abu Jahal meninggal, di rumah tinggal ada istrinya. Budaknya istrinya Abu Jahal dipukuli, yang mukulnya Abu Lahab. Orang terima majikannya. Lalu Abu Lahab dipukul tengkuknya sampai jatuh, sampai luka. Lukanya jadi koreng, nggak sembuh-sembuh, busuk, menular. Pulang ke rumah, istrinya takut ketularan, anaknya takut ketularan, akhirnya mendekam di kamar, dikunci dari luar, nggak bisa keluar, dilempari batu sampai kamarnya tertutup batu sampai mati. Itu kisahnya Abu Lahab. Tahu bedanya nggih? Yang dijuluki Umar bin Hisam tadi adalah Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Allah nggak pilih, yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab masuk Islam. Panggilannya Al-Faruq atau ayam jantan. Panggilan lain Al-Furqan, pembeda. Allah berikan pada diri Umar sebagai pembeda yang membedakan masuknya dia ke dalam Islam dengan masuknya Islam orang-orang yang lain. Orang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan. Jawara ini, badannya besar, kuat, dan memang pemberani, tidak penakut. Awalnya juga goncang hatinya, panas dengan sikap Muhammad, anak kemarin yang berani memproklamirkan keislamannya, mengajak orang-orang biar beriman kepada Allah, yang memecah belah umat, kata Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Maka Umar itu ingin membunuh Muhammad. Di siang hari, panas-panasnya terik matahari, dengan menggenggam pedang menuju tempat Nabi berdakwah. Dilalak ketemu Nu'aim. Ya Umar, mau kemana? Cari Muhammad. Ngapain? Mau saya bunuh. Enggak salah Umar, kata Nu'aim. Enggak, salah Umar. Salah kenapa? Kamu mau membunuh Muhammad, adikmu Fatimah sudah masuk Islam. Kaget Umar, tidak jadi mencari Muhammad, balik nyari Fatimah, nyari adiknya yang ternyata sudah masuk Islam. Sampai rumahnya didobrak-brak. Fatimah kaget. Tanya Fatimah, apa benar informasi yang saya terima? Informasi apa bang? Katanya masuk Islam. Kalau iya gimana? Adiknya lawan ini. Tadinya adiknya taat. Ini berani lawan. Begitu bilang iya, langsung ditampar. Plak. Darah mengucur dari bibirnya. Suaminya Fatimah mencoba melindungi, malah dibanting. Banting diduduki dadanya. Oh, megap-megap nih. Ini bayangin mawon nih. Diduduki suaminya Fatimah. Dilala pas menduduki suaminya, lembaran Quran yang dipegang Fatimah tercecer, jatuh di depan Umar. Kebetulan suratnya surat Al-Hadid ayat 1 sampai 8 Umar baca. Ayat 1 dibaca, Umar imannya goncang itu. Saya bayangkan kalau saya baca sekarang nggak pada goncang. Umar itu goncang, dredeg, sampai tidak kuat badannya Umar jatuh. Setelah sadar kembali, baca ayat kedua, goncang lagi itu. Jatuh lagi pingsan, bangun lagi, baca ayat ketiga, goncang lagi, terus begitu. Sampai ayat ke-8 baru Umar membaca kalimat syahadat,
meyakini keimanannya kepada Allah dan Muhammad di depan adiknya yang namanya Fatimah masuk Islam. Fatimah, anak Muhammad, saya tidak akan menunjukkan, kata Fatimah. Kalau kamu mau mencelakai, tidak ya Fatimah, tunjukkan saja di mana. Darul Arqam. Lalu Umar menuju ke Darul Arqam. Sampai di sana ketuk pintu, belum salam, baru udah masuk Islam. Tapi kan nggak tahu yang di dalam. Ini yang cerita Umar sendiri di dalam hadis. Hadis riwayat Umar menceritakan riwayat masuk Islamnya. Ceritanya kepada budaknya yang namanya Aslam. Jadi budaknya diceritani. Budaknya juga dibebaskan. Sampai di Darul Arqam, begitu mengetuk pintu ditanya siapa yang datang? Umar. Oh, di dalam itu gegerin. Siapa yang nggak kenal Umar? Ada Hamzah yang juga jagoan. Buka pintu. Niatnya baik, kita terima. Niatnya jahat, saya di depan. Wah, ini bakalan rame ini. Kalau ceritanya beneran, itu kan nggak cerita beneran. Maksudnya cerita biasa itu loh. Saya kan bukan ahli cerita. Cuma menceritakan saja. Begitu pintu dibuka oleh Nabi, Umar ditarik kerahnya, kerah lehernya. Tarik, didudukan. Ya Umar, berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Muhammad. Kata syahadat, masuk Islam. Jadi Umar 2 kali membaca syahadat. Pertama di depan adiknya, yang kedua di hadapan Nabi. Maksud saya ibu-ibu, kalau beragama yang jelas-jelas saja. Yang pasti-pasti saja, tidak usah sembunyi-sembunyi. Kalau beragama sembunyi-sembunyi membuat tetangga bingung. Di kampung saya terjadi masalah perebutan jenazah. Wong Cina mlebu Islam ora cerita. Nek ngen kula wong Cina mlebu masjid mesti dirasani. Masjid sunat urung lagi. Jadi urung sunat. Nek kula dirasani. Harusnya cerita. Karena nggak cerita jadi masalah. Masalahnya apa? Dilalah kecelakaan, meninggal. Ibunya taunya anak Cina. Taunya belum masuk Islam. Anakku, kata ibunya. Lalu disemayamkan di PUKJ. Tunggu 3 hari terakhir mau dikremasi. Yang meninggal tadi kan Cina, tapi udah masuk Islam. Ternyata santri pondok pesantren, kiainya merasa kehilangan, teman-temannya merasa kehilangan, dicari ketemu, jenazahnya di PUKJ, geruduk di sana rebutan jenazah sampai polisi datang. Kata ibu, ini anak saya, gak mungkin agamanya Islam. Kata pondok pesantrennya, ini teman saya, ini ada kartu anggotanya, ini Muslim. Saya nggak rela kalau dibakar, dikremasi. Ambil jenazah rebutan, Bu. Jam 12 malam itu. Akhirnya jenazahnya ditaruh di musola karena ibunya sudah menyadari kalau Islam ya udah jangan di sini. Ibunya nggak terima, ya udah di musola. Sarjito nawari nanti pemakamannya gratis. Itu banyak tawaran-tawaran gitu. Tapi nggak masuk YouTube, nggak viral gitu. Akhirnya dikubur di Lempuyangan. Rencananya jam 12 malam karena hujan besar pagi harinya itu. Nah, itu masuk Islam tapi nggak jelas. Setelah dirazia kamarnya, di lemari ketemu kaset-kaset Nurdin MZ, baru Konangan. Ternyata sudah terdaftar anggota calon jemaah haji Konangan. Tapi nggak cerita. Harusnya kalau masuk Islamnya ketika dewasa cerita. Jadi jelas nggak merepotkan tetangga. Kecuali kita kan sudah kecil Islam, nggak usah terang-terangan. Kasus yang kedua, penolakan jenazah. Coba jenazah ditolak, yang tadi rebutan, yang satu ditolak karena agamanya nggak jelas. Jam 7 pagi saya dibel Pak Aziz minta tolong. Kenapa? Ini jenazahnya saya makamkan, saya semayamkan titip di masjid, nih. Sebentar. Kayaknya kemarin sudah nggak Islam lagi ya. Nggak boleh di masjid. Karena dia sudah non Muslim. Tadinya Muslim, imannya kuat. Digoda bansos nggak mempan. Digoda beras nggak mempan. Supermi 5 dus nggak mempan. Tapi setelah ditawari Suparmi,
Super minggat mempan, pindah agama. Baru seminggu pindah agama mati. Minta tolong jenazahnya taruh di masjid boleh? Enggak boleh saya bilang. Dia balik RW nggak boleh, nanti RW jadi tempat ibadah agama macam-macam. Terus di mana? Kan sudah non Muslim, cari gerejanya di mana? Ternyata Bu, semua gereja menolak coba. Saya sekarang jadi tahu. Ternyata gereja itu punya daftar ID, punya presensi itu. Jadi walaupun non Muslim, tapi nggak pernah hadir di gereja, ya ditolak itu, karena nggak aktif. Di Advent ditolak, di Aletia ditolak, Kota Baum ditolak. Kan malah mending kita ya Bu ya. Saya bukan orang sini, sholat di sini boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi kan sholat di Surata boleh nggak? Boleh. Aman, nggak perlu absen itu. Di mana aja kita bisa sholat. Non Muslim nggak bisa Bu, harus punya langganan gerejanya mana itu. Saya jadi tahu Bu, ternyata. Loh, gimana nih jenazahnya? Ada serahkan MUI aja, biar yang ngurusin MUI. Ngerepoti tau gak itu Bu? Pindah agama malah ngerepoti. Keluarganya di Aceh itu, di Aceh. Di Bela karena kakaknya katanya di Aceh, pengurus MUI Aceh juga. Udah, saya sholat terlambat saya tak tinggal ngurus surat jelas. Ini saran saja ibu-ibu harus jelas pasti dalam beragam Islam bukan agar tidak merepotkan tetangga. Ini nanti jam itu sampun nggih. Yo tekan omah makai maneh. Jadi intinya ibu-ibu, bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah karena banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ada peristiwa duka, ada peristiwa suka, ada peristiwa alam. Kita terima saja apa kehendak Allah, insya Allah mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, kalau ada lebihnya tolong kembalikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. La ilaha illallah.